Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketujuh mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Ya. Kita akan membahas tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Definisinya adalah peraturan perusahaan atau PP, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Ini diatur di dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini tentang definisi ya. Kemudian masih definisi yaitu perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat dengan serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, ya, dan serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, pasal 1 ayat 2, saya ulangi, pasal 1 ayat 21 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Beberapa istilah terdahulu yaitu perjanjian perburuan kolektif, kesepakatan kerja bersama, dan persetujuan perburuan bersama. Kita akan masuk ke peraturan perusahaan. Fungsi peraturan perusahaan yang pertama adalah kepastian adanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Saya ulangi, fungsi peraturan perusahaan yang pertama adalah kepastian adanya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, pedoman pengusaha dan pekerja untuk beraktivitas. Dan yang ketiga, mendorong terbentuknya kesepakatan bersama. Di dalam ketentuan perundangan terkait peraturan perusahaan, yaitu Undang-Undang nomor 13 /2003 dan Permenaker nomor 28 tahun 2014, yaitu dengan adanya PP diwajibkan bagi pengusaha yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja atau buruh. Kemudian kewajiban butir 1 tidak berlaku lagi. Bagi siapa? Bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja ya atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini belum terbentuk SP dan SP. Maka wakil pekerja atau buruh adalah pekerja atau buruh
yang dipilih secara demokratis. Yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh tidak dapat diperselisihkan. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh tidak dapat diperselisihkan. Nah, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat yang pertama, yaitu hak dan kewajiban pengusaha. B, hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Yang ketiga yaitu syarat kerja, yaitu yang C. Dan yang D, yang keempat yaitu tata tertib perusahaan. Yang E, yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan dan hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Saya ulangi terkait dengan peraturan perusahaan, karena ini penting sekali bagi adik-adik. Adik-adik harus memperhatikan peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat yang pertama yaitu hak dan kewajiban pengusaha. Kemudian yang B, yang kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Yang C, yang ketiga, yaitu syarat kerja. Yang keempat, yang D, yaitu tata tertib perusahaan. Kemudian yang kelima, E, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan dan hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke pembuatan PP dilarang. A, menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan PP merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Pembuatan PP merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Kemudian pengusaha wajib mengajukan pengesahan PP yang telah dibuat kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, atau yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Nah, kita masuk ke pengesahan PP. Pengesahan PP dilakukan oleh A, Kepala SKPD Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Kemudian B, Kepala SKPD Ketenagakerjaan Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan yang C, yang ketiga, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang terdapat pada lebih satu wilayah
provinsi. Bagaimana permohonannya? Permohonan pengesahan dilengkapi dengan A, yaitu naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha, dan yang B, bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari SP atau SB atau wakil pekerja atau buruh. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PP atau perubahan kepada pekerja atau buruh. Maka masa berlaku PP paling lama adalah 2 tahun. Ya. Berlakunya PP berapa, Pak? Berlakunya PP paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui lagi setelah habis masa jabatannya. Selama masa berlakunya PP, apabila SP garing SB di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. Pengusaha tidak boleh menolak. Pengusaha harus wajib melayani. Ya, selama masa berlakunya PP, apabila SP dan SB di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha harus mau atau wajib melayani. Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, dibuat PP induk yang berlaku di semua cabang perusahaan, serta dapat dibuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan. Nah, kemudian PP induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku di seluruh cabang perusahaan, dan PP turunan juga memuat pelaksanaan PP induk yang disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. Sepanjang PP turunan belum disahkan oleh instansi setempat, maka tetap berlaku bagi PP induk. Ya. Beberapa perusahaan dalam satu grup dibuat masing-masing PP setiap perusahaan. Dalam hal perusahaan mengadakan perubahan isi PP sebelum habis masa berlaku, apabila perusahaan tersebut lebih rendah dari sebelumnya, maka pertentangan tersebut harus disepakati SP dan SB atau wakil pekerja. Ya. Dalam hal perusahaan mengadakan perusahaan isi PP sebelum habis masa berlaku, apabila perubahan tersebut lebih rendah dari sebelumnya, maka pertentangan tersebut harus disepakati SP, SB, atau wakil pekerjanya. Karena ini banyak yang belum pada tahu adik-adik, makanya kita benar-benar harus lebih sering mendengarkan dan membaca ya dari dosen yang menyampaikan. Saya tekankan adik-adik untuk lebih banyak membacanya. Walaupun dosen sudah menerangkan, lebih bagus adik di rumah tetap harus mau membaca kembali ya tentang materi yang telah diberikan oleh dosennya. Nah, perubahan PP harus kembali mendapatkan pengesahan. PP harus diperbarui paling lama 30 hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Beberapa penyimpangan dalam praktek
antara lain, yaitu dibuatkan oleh aparat ketenaga kerjaan setempat sekedar untuk memenuhi formalitas. Kemudian tanpa adanya saran dan pertimbangan dari pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kalaupun ada saran dan pertimbangan dari pekerja atau buruh itu di perusahaan dibuat dengan rekayasa, yakni dari karyawan staf, sehingga tidak representatif. Nah, sanksinya apa? Tidak membuat PP. Sanksi pidana pelanggaran tidak membuat PP itu dengan denda minimal 5 juta dan paling banyak 50 juta. Kita masuk ke perjanjian kerja bersama. Di dalam ketentuan perundang-undangan, di dalam ketentuan perundangan terkait perjanjian kerja bersama, yaitu PKB dibuat oleh SP dan SB atau beberapa SP yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat PKB yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka PKB tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Saya ulangi, dalam hal terdapat PKB yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka PKB tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh siapa? Oleh penerjemah yang tersumpah. Nah, masa berlaku PKB berapa? Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun. PKB dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama 1 tahun. Saya ulangi, dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama 1 tahun. PKB dirundingkan oleh SP dan SB atau beberapa SP dan SB yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab. Di bidang apa? Di bidang ketenagakerjaan. Saya ulangi sekali lagi, PKB dirundingkan oleh SP dan SB atau beberapa SP-SB yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang perusahaan, serta dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang.
Ya. Dalam perusahaan tergabung dalam satu grup juga dibuat PKP masing-masing perusahaan. Kiranya hanya cukup sampai di sini dulu untuk materi perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pertemuan di minggu yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.